ada sosok laki-laki dan terlihat seperti orang Tempo dulu. Itu melotot ke Bang Agung dan mereka saling tatap-tatapan. Yang bikin aneh, orang itu langsung terbang. Tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe Salam Lestari. Apa kabar semuanya teman-teman di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semua dalam keadaan yang sejahtera. Dan kalian semua selalu mematuhi protokol kesehatan dengan kondisi kita yang seperti ini. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini gue akan menceritakan kisah pendakian Gunung Latimojong oleh gue sendiri pada tahun 2011 dengan kelima teman gue. Namun sebelum masuk ke videonya, buat teman-teman terima kasih atas saran dan kritiknya. Semoga ngobrol.com semakin baik lagi ke depannya. Baik, tanpa berlama-lama, begini ceritanya. Jadi pada waktu itu, tahun 2011, gue dihubungin oleh salah satu senior gue, Bang Agung. Dan kebetulan dia lagi ada di Makassar. Gue waktu itu juga lagi kerja kondisinya pada tahun 2011 di Makassar. Dan waktu itu setelah gue telepon-teleponan, akhirnya dia mengajak gue untuk pendakian ke Gunung Latimojong. Dan akhirnya saat itu gue pun mengajak salah satu teman gue yang ada di Makassar, namanya Cek, untuk pendakian ke Gunung Latimojong. Waktu itu gue tawarin, Cek mau gak Cek kita mendaki gunung. Kebetulan kita berdua udah bawa keril nih dari Jakarta. Emang kita berdua sebelumnya suka naik gunung. Singkat cerita, akhirnya kita nyiapin semua peralatan buat pendakian Gunung Latimojong, dari logistik, dari perlengkapan, dari manajemen perjalanannya seperti apa. Akhirnya kita memutuskan untuk pendakian Latimojong ini ditemani oleh 3 orang pendaki dari Palopo. Waktu itu namanya Bang Elu, Bang Adi, sama Baso. Dan akhirnya gue dari Makassar, pada waktu itu gue harus ke Palopo dulu nih untuk nyamperin mereka sebelum kita pendakian ke Latimojong via Enrekang. Latimojong ini ada 3 jalur pendakian, Tanah Toraja, terus Enrekang, terus satu lagi seingat gue tuh di Luwu. Dan kita memilih jalur Enrekang waktu itu. Akhirnya kita dari Makassar berangkat bertiga, gua, Cek, Bang Agung, naik bis ke Palopo. Waktu itu kita naik siang hari lah, sekitar jam 2 siangan. Kita berangkat dari Daya ke Terminal Daya ke Palopo. Waktu itu gua naik bis, seingat gua harganya itu sekitar 90.000 apa 80.000 gitu. Gue naik dari Terminal Daya, akhirnya gue naik sama perjalanan tuh seinget gue malam deh, nyampainya itu sekitar jam 1 apa jam 2 ya, pokoknya malam gitulah. Akhirnya gue sampailah di Palopo. Kebetulan saya Palopo, kita udah dijemput sama teman-teman Palopo di sana. Kita udah dijemput, kita stay di salah satu teman Palopo tuh namanya Kak Caroline. Kak Caroline ini dia punya tempat stay yang kebetulan jadi base camp, tempat ngumpul anak-anak pecinta alam Palopo di daerah situ gitu loh. Sampai malam itu kita berkenalan, bersyukur apa, akhirnya kita kenalan sama Bang Adi, Bang Elu, sama Baso. Yang kebetulan atau benarnya gue belum kenal. Tapi Bang Agung ini udah kenal dulu lah sama si Caroline ini, karena ceritanya udah teman lama lah gitu. Akhirnya malam itu kita memutuskan untuk istirahat, untuk besok paginya kita lanjutkan perjalanan ke Enrekang. Setelah memutuskan untuk istirahat, pagi harinya kita pun melengkapi peralatan yang belum tersedia dari kita bawa dari Makassar. Jadi waktu itu di situ kita packing lagi beberapa alat logistik, beberapa tenda. Setelah semua siap, waktu itu kita dari situ naik mobil sateran lah. Waktu itu kayak mobil Avanza gitu. Itu langsung ke Enrekang. Nah, kita naik itu waktu itu sekitar pagi lah. Pagi kita naik dari Palopo ke Enrekang naik mobil tersebut. Yang serunya nih,
Ketika kalian dari Palopo untuk ke Nrekang, pasti kalian ngelewatin Tanah Toraja. Dan treknya waktu itu, jalurnya, jalanannya, itu sempat kita ngelewatin satu medan di mana jalanannya tuh cuman jembatan ke dari pohon gitu. Dan mobil ini kita harus lewat gitu loh. Dan kalau misalkan salah perkiraan dikit supirnya, itu pasti terjun ke jurang bawah gitu loh. Singkat cerita, akhirnya gue sampai di daerah Baraka. Maghrib gue sampai Baraka. Setelah sampai Baraka, waktu itu kita memutuskan untuk lapor ke KPA Lembayung. Dari situ akhirnya gue ke rumah salah satu tokoh KPA Lembayung. Seingat gue itu dekat SD berapa gue lupa, pokoknya dekat SD. Nah, nggak jauh dari SD itu ada KPA Lembayung. Sampai KPA Lembayung ini kita akhirnya memutuskan untuk stay dulu malam itu di dekat situ. Dan akhirnya dari orang KPA Lembayungnya menyediakan tempat tuh di satu SD itu. Sampai SD itu akhirnya kita dikasih kamar, satu kamar kosong gitu, kayak gudang sih seinget gue. Malam itu emang beda banget sih. Jadi gudang mungkin udah lama gak ditempatin ya. Itu lembab dan menurut gue emang kerasa banget sih. Apa ya, pengap, terus udah lama nggak ditidurin mungkin ya. Sampai gue kan di situ ada beberapa kamar, 1, 2, 3, dan satu kamar itu nggak kita tempatin. Di situ auranya nggak enak banget, dan akhirnya gue kayak melihat sosok kuntilanak di salah satu ruang kosong itu. Karena waktu itu penerangannya juga minim banget, nggak terang-terang banget gitu loh. Akhirnya gue cuma bisa diem, dan akhirnya gue coba menidurkan diri lah, mencoba untuk tidur lah. Pagi harinya akhirnya gue bangun dan kita persiapan packing untuk lanjut ke desa Angin-Angin. Jadi kalian mesti tahu, untuk mendaki Gunung Latimojong itu ada 2 jalur lagi nih via Nrekang tuh. Ada desa Angin-Angin, ada desa Karangan. Desa Angin-Angin itu biasa orang sebut jalur merah lah. Dan kita waktu itu rencananya gitu, kita naik lewat Angin-Angin, lintas ke desa Karangan gitu. Karena biasanya orang naik tuh tektok tuh lewat Karangan. Singkat cerita akhirnya pagi itu kita jalan ke Polsek Baraka deh, singkat gua, dan di situ kita coba cari jeep untuk ngantar kita ke desa terakhir sebelum pendakian. Alhasil setelah nyari-nyari, ternyata di situ memang ada jeepnya, cuman yang punya jeepnya lagi nggak di lokasi gitu. Jadi setelah nunggu beberapa lama, ternyata dia lagi pergi, waktu itu lagi ada urusan, dan kita waktu itu mau nggak mau mesti jalan dari Baraka ke desa terakhir. Dan akhirnya kita mutusin jalan tuh waktu itu pelan-pelan jalan. Selang 1 jam, itu sekitar jam 10-an lah, itu ada truk tuh lewat. Truk ini ngangkut pasir buat katanya sih ngaspal jalanan. Waktu itu kan jalanan untuk ke desa Angin-Angin ini kan memang belum aspal, jadi masih tanah blok gitu. Dan akhirnya gue numpang lah truk tersebut. Lumayan lah, kita bisa menghemat waktu dari naik truk itu. Dan sekisaran jam 12 siang pas zuhur, ternyata pas pertengahan jalan itu kita di stop sama orang. Ternyata itu warga sekitar yang lagi hajatan dan menggelar pesta pernikahan waktu itu. Mungkin karena lihat gua bukan penduduk asli situ ya, jadi kita diberhentiin, suruh makan dulu di situ gitu. Jadi katanya kalau misalnya lagi ada pesta perkawinan gitu, adatnya adalah kita semua disuruh makan dulu nih buat menikmati kebahagiaan pada hari itu gitu. Jadi akhirnya kita berenam makan dulu tuh, siang itu makan. Setelah makan itu udah jam 1-an siang deh. Setelah makan tuh jam 1:30, akhirnya kita lanjutin perjalanan lagi dengan jalan kaki, karena truk yang tadi tuh nggak ikut mampir karena dia harus melakukan pekerjaannya yang ngangkut pasir tadi gitu loh. Dan akhirnya gue jalan kaki lah ke desa Angin-Angin. Di situ gue ngelewatin dusun ke dusun dengan trek yang bener-bener gak biasa lah. Treknya itu bener-bener trek belok dan berbatuan gitu loh. Jadi istilah kata
gue kayak udah naik gunung sebelum gue naik gunung gitu loh. Selang berapa jam ya, dari jam 1:30 siang itu gue mulai jalan, hampir 5:30 maghrib lah, sampailah gue di desa Angin-Angin. Singkat cerita, di desa Angin-Angin ini ada tokoh masyarakat yang biasa didatengin sama Bang Adi untuk pendaki, sebelum pendakian ke Latimojong. Gue inget banget namanya Ambe waktu itu, kita manggilnya Ambe. Kita sama Ambe tuh bener-bener dijamu, terus kita bener-bener diterima secara tangan terbuka. Dan akhirnya malam itu kita bermalam dulu tuh di rumah Ambe. Di situ bener-bener masih asli banget, rumahnya tuh rumah panggung gitu. Dan Ambe ini memiliki perkebunan kopi di belakang rumah. Jadi kalau bikin kopi dia tinggal numbuk sendiri. Dan kalau bikin kopi tuh di sana langsung seteko gede gitu loh. Paginya sebelum berangkat kita dikasih cincin rotan gitu buat di tangan. Jadi dipercaya cincin rotan itu adalah salah satu bentuk rasa hormat kita kepada leluhur situ. Kita pakailah cincin gitu satu-satu semuanya, dan kita memulai perjalanan. Dan perjalanan ini ditemani dulu sama Ambe untuk mencapai pos 1 gitu loh. Jadi dari penduduk ini sampai pos 1 itu memang ngelewatin perkebunan penduduk yang bener-bener kalau nggak penduduk situ mungkin bisa kesasar, karena masih rapat banget. Karena jalur Angin-Angin ini jalur yang jarang banget orang laluin gitu loh. Akhirnya kita dianterin Ambe sampai pos 1, dan sampai pos 1 ini jam 12 siang. Sepanjang perjalanan kita nikmatin banget karena kita nemuin buah markisa yang masih asli banget dari pohonnya, dan masih banyak perkebunan warga di situ. Sampai pos 1 akhirnya gue pamit sama Ambe balik lagi ke rumahnya, dan kita meneruskan perjalanan ke pos selanjutnya. Akhirnya gue memutuskan jam 12:30 lah kita berangkat dari pos 1 ini. Di sini kita langsung masuk hutan. Hutannya bener-bener hutan lumut yang masih asli banget. Masih asli, masih bagus banget, masih hampir dikatakan gak ada sampah. Jadi bener-bener masih asli banget, kayak gak pernah dilaluin orang. Gue jalan tuh dari pos 1, sekisaran jam 3:30 akhirnya gue nyampe lah di pos 2. Di pos 2 ini ada tanah dataran kecil gitu, terus ada kali di belakangnya buat mata air gitu, buat ngambil air. Dan akhirnya kita memutuskan malam itu stay di situ untuk bermalam. Akhirnya kita masak-masak, ngeluarin tenda, bermalam di situ. Di sela-sela baso ngambil air, ternyata jam 6:30 itu ada suara yang dirasakan Baso adalah, "Jangan halangi jalan kami." Terdengarnya seperti itu di kupingnya Baso. Suara apa sih gitu loh. Dan akhirnya dia balik ke tenda lagi, udah ngisi air, cuci piring semuanya, dan akhirnya kita masak semuanya, kita bermalam di situ. Kita istirahat jam 9 malam waktu itu, dan ada keanehan di sini. Kisaran jam 11-an Bang Agung ini terbangun dari tidurnya. Pas dia terbangun dari tidurnya, pas banget di depan mukanya ada sosok laki-laki yang wajahnya bisa dikatakan keras ya, maksudnya alur mukanya keras, sangar gitu, dan terlihat seperti orang tempo dulu. Dan itu melotot ke Bang Agung. Dia melotot dan mereka saling tatap-tatapan. Selang berapa detik akhirnya yang bikin aneh, orang itu langsung terbang tas ke atas tenda. Dan Bang Agung pun tersadar kalau ini bukan manusia. Karena awalnya Bang Agung mengira sosok bayangan itu adalah teman-teman kita sendiri. Namun setelah bayangan itu terbang, Bang Agung yakin ini bukan teman-temannya. Dan akhirnya Bang Agung pun selesai melihat kejadian tersebut, Bang Agung segera menyalakan headset yang ada di sakunya. Dia langsung nyetel musik keras-keras. Karena Bang Agung di sini mencoba untuk menetralisir rasa takutnya. Menetralisir gimana caranya dia biar nggak panik. Dan akhirnya dia pun mencoba untuk tidur, dan akhirnya dia tertidurlah malam itu. Pagi harinya
Gua dan teman-teman terbangun dan kita berencana melanjutkan perjalanan ke pos selanjutnya. Di pos 2 ini akhirnya sebelum kita berangkat, kita masak-masak dulu nih makan untuk perbekalan energi kita ke pos selanjutnya. Setelah masak-masak, kita packing semua barang-barang, kita pakai lagi nih carrier masing-masing. Setelah pakai carrier masing-masing, di sini kita melanjutkan perjalanan ke pos 3. Itu kita melalui jalan yang benar-benar medannya tuh terjal banget, langsung tanjakan gini. Dan kita sampai di satu dataran. Sampai satu di dataran, kita ketemu jalur yang ke kiri tuh benar-benar lumut semua. Akhirnya kita memutuskan untuk lewat jalur kiri itu. Setelah kita belok kiri, ternyata jalur yang kita lalui itu benar-benar rapat. Dan bisa dikatakan nggak ada jalur. Dan jalur yang kita lalui itu semakin menurun, bukan naik. Dan ini menjadi satu kejanggalan buat Bang Agung. Di sini pun ada satu keanehan yang dirasakan Baso kembali. Baso melihat ada sosok manusia, namun sosok manusianya ini lebih terlihat seperti manusia purba. Jadi postur badannya, mukanya, semuanya seperti manusia purba. Dan Baso pun di sini terkaget-kaget ketika manusia purba ini bilang, "Ini bukan jalan kamu, nak." Akhirnya Baso pun menundukkan kepala dan tiba-tiba setelah omongan itu, Bang Agung teriak, "Woi, kita salah jalan nih kayaknya." Dan serentak kita nengok ke belakang semuanya. "Iya bener bang, iya kayaknya nih." Akhirnya selang berapa lama kita balik arah ke jalur yang tadi tanah datar di atas tadi. Kita akhirnya naik lagi tuh. Naik lagi itu kisaran jam 12 siang. Jadi kita naik dan turun tuh memakan waktu hampir 2 jam. Setelah sampai jam 12 siang di atas, dengan kondisi energi yang udah terkuras habis, akhirnya kita istirahat lagi untuk makan siang. Kita istirahat lagi, dan mesti kalian tahu, sebelum kita ke puncak rantai Mario Gunung Latimojong ini, melalui jalur angin-angin ini, kita harus melalui beberapa jalur yang ada puncaknya. Jadi kita melalui puncak baru rantai Mario. Setahu gua, itu kita melewati kisaran 3 puncak atau 4 puncak sebelum kita ke rantai Mario. Nah, setelah kita sampai atas ini, kita coba istirahat sebentar, kita coba rebahan sebentar, karena kita masih pertama panik, kedua kita coba meredamkan pikiran kita yang ini kemana ya gitulah, dengan bercanda waktu itu. Di situ Bang Agung dan Bang Elu coba survei jalur, dan Bang Adi pun mengikuti jalur situ. Ternyata Bang Adi yang sebelumnya udah pernah naik teringat, oh jalurnya ternyata lewat sini, bukan lewat yang bawah tadi. Dan akhirnya Bang Adi pun memberikan info kepada kita semua, kita harus melewati jalur tersebut. Dan teringat ke pesan dari Ambe, nanti di pos 4 itu ada namanya pos air merah, di mana di situ ada air. Nah, di situ kita mencoba untuk mengambil air nantinya. Dan akhirnya sampai yang tadi kita istirahat, kita lanjutkan perjalanan dari pos 3 lah, bisa dikatakan itu pos 3. Kita jalan. Nah, itu kita ngelewatin jalur yang benar-benar lumut lagi nih. Lumut, benar-benar masih asli banget. Tanah yang kita pijak pun lumut. Pohon kanan kiri lumut. Kita sampailah, itu ada pos 4. Nah, pos 4 itu kita ingat, ada pos air merah. Dan kita coba cari. Karena kita berharap banget kita bisa mendapatkan air di situ. Tapi apa daya, ternyata air nggak ada nih. Air di situ benar-benar kosong, nggak ada air. Yang dibilang Ambe yang sebelumnya bilang ada air, kemungkinan di air merah. Alhasilnya kita udah nggak punya cadangan air banyak, dan seingat gua waktu itu air tinggal sebotol karena kita udah menghabiskan air banyak tuh waktu kita tersesat tadi. Dan akhirnya tinggal 1 botol, seingat gua. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan dari pos 4 ke pos 5. Sepanjang perjalanan itu sudah mulai gelap.
Sudah mulai gelap, akhirnya kita ngeluarin headlamp masing-masing. Kita ngeluarin headlamp, dan di selang-selang jalur pendakian antara pos 4 di pos 5, di tengah perjalanan, ada burung seperti burung kakatua, namun bulunya warna-warni. Gue lupa itu burung apa namanya, yang pasti mirip banget burung kakatua, ya kayak nuri kali ya bisa dibilang. Dan itu pak, itu langsung menclok di tempat Bang Agung. Dan ternyata pas banget gue nengok belakang dan semuanya nengok belakang, itu burung kakatua yang bagus banget. Tapi nyatanya ketika Baso nengok belakang, di belakang Bang Agung, yang notabene Bang Agung waktu itu sebagai sweeper, ada sosok nenek-nenek tua yang lagi bongkok jalan di belakang Bang Agung. Dan Baso pun gak berani menoleh lagi ke belakang, karena wajah dari nenek itu sangat menyeramkan dan mungkin bisa dikatakan bukan seperti manusia. Dan akhirnya setelah beberapa lama, burung itu pun tetap mengikuti Bang Agung, seperti mau ikut. Namun Bang Agung pun mencoba untuk menaruh burung itu di pohon lagi dan tidak membawanya selama perjalanan. Akhirnya kita jam 7, kisaran jam 7 kita mulai istirahat sebentar. Kita mulai istirahat sebentar itu di kisaran pos 5 lah. Di situ kita coba menghangatkan diri. Jadi bentuk ada tanah lapang gitu dan ada bangun-bangunan kayak bivak alam gitu, dan Bang Adi bilang ini kemungkinan bivaknya para pemburu babi liar. Nah, di situ kita coba bakar api unggun, dan ternyata air yang kita punya udah habis dan kita nggak punya cadangan air lagi. Dan terpaksa pada kesempatan itu kita nggak masak, nggak apa lagi, karena kita udah nggak megang air lagi. Dan akhirnya kita lanjutin perjalanan lagi. Di tengah pos 5 ke pos 6 itu ada tanah datar. Kita ngecamp di situ malam itu jam 9 malam. Kita ngecamp karena kita mengingat kita udah ngedrop, kita udah kehabisan tenaga, dan kita butuh istirahat. Karena jalur yang kita lalui masih jauh nih. Masih ada pos 6 dan pos 7 dan puncak. Jam 9 malam kita keluarin tenda, masing-masing kita ngeluarin 2 tenda lagi. Dan kita tidur 3 orang ya. Dan itu safety banget. Namun memang malam itu kita nggak minum air putih lagi, karena memang udah nggak punya air putih lagi. Namun kita masih punya cadangan minuman bir kaleng gitu, dan itu waktu itu kita cuman minum itu aja. Dan itu pun kita cuman ada beberapa kaleng dan kita cuma minum itu aja dan tanpa minum air putih. Malam itu alhamdulillah nggak terjadi apa-apa, dan akhirnya paginya kita bangun, kita melanjutkan ke puncak. Nah, sebelum kita melanjutkan ke puncak, jam 9 paginya pas kita bangun, ternyata itu pemandangannya benar-benar indah banget, dan bisa dikatakan itu kayak puncak, tapi gue nggak tahu puncak apa. Jadi memang sebelum ke Rantai Maria itu kita ngelaluin beberapa puncak, dan buat teman-teman mungkin bisa komen di bawah, memang ada beberapa puncak dan gue nggak tahu nama puncaknya apa. Dan setelah jam 9 itu kita memutuskan packing dan lanjut perjalanan tanpa masak, karena kita udah nggak punya persediaan air lagi, dan kita melanjutkan ke pos 6. Di pos 6 ini masih dengan kondisi hutan, namun udah pendek-pendek, dan kita sampai pos 6 itu nggak istirahat, lanjut ke pos 7. Di pos 7 ini lebih banyak batu-batu besar dan lereng-lereng punggungan, dan kita harus naik puncak, turun lagi, puncak, turun lagi. Dan di sela-sela batu itu gue lihat ada sajen yang masih baru nih, dan yang gue aneh yang lain tuh nggak lihat, cuman gue aja yang lihat.
Sajen itu masih baru, berarti baru ada orang yang naruh sajen di situ. Cuman gue nggak tahu itu siapa, dan gue pasti penasaran sampai sekarang gitu loh. Sajennya karena masih kondisi baru, nggak daun yang kering, daunnya masih hijau. Dan akhirnya gue lanjutin perjalanan tuh ke puncak Rantai Mario. Akhirnya gue lanjutin perjalanan. Nah, di selang perjalanan itu gue inget banget, gue harus ngiringin bukit gini, terus ada jalan gini, baru tuh ada puncak Latimojong tuh yang bentuknya kayak gini gitu, ada di ujung. Dan gue lihat Bang Agung tuh udah duluan ke sana. Dan akhirnya gue waktu itu muncak sekitar jam 1 siang. Akhirnya gue sampai puncak Rantai Mario. Di situ gue bersyukur banget, dan akhirnya kita dapat puncak dengan pemandangan yang bagus banget. Woi. Oh. Ini ngerekam gak? Rekam. Hah? Gua ada di terang belas, men. Yeah. Alhamdulillah. Udah mau ngomongin? Pegang dulu coba. Pegangin. Sayang udah coret. Pegangin. Gua direkam dong. Ya ini pegangin. Bagus gak? Cek. Pegang sama dia gua. Cek. Di sini aja. Akhirnya. Cek foto dulu. Sujud kan? Sujud. Lalu gua sujud dulu. Sudah 3. Ke sini gua cium nih. Di situ gue sujud syukur sama Encek, dan Bang Adi bilang nanti di pos 7-nya Karangan itu ada mata air nih, kita baru bisa minum di situ. Jadi sepanjang perjalanan pagi itu sampai siang kita benar-benar nggak minum. Kita akhirnya jalan lagi tuh 1:30 jalan, dan nggak lama kok itu sampailah di pos 7 Karangan. Di pos 7 Karangan tuh benar-benar ada sungai yang benar-benar jernih, bagus. Dan gue istirahat langsung naruh carrier di situ, gue langsung cebur main air di situlah. Karena emang kondisinya udah kering banget, dan gue harus nyebur lah waktu itu. Akhirnya di situ gue ngambil air lagi buat pos selanjutnya. Setelah dari pos 7 Karangan ini, ternyata treknya beda banget sama jalur angin-angin. Kalau jalur angin-angin itu memang jauh, cuman lebih landai. Ternyata kalau di jalur Karangan ini bener-bener curam. Gue sampai bisa lihat orang di bawah gue tuh lagi naik karena saking curamnya. Akhirnya gue jalan sampai akhirnya gue ketemu di pos 5. Itu udah jam setengah 4 sore. Setengah 4 sore akhirnya gue di situ cuma istirahat bentar, lanjut perjalanan dari pos 5. Akhirnya gue pos 4, pos 3, sampailah gue di pos 2 itu kisaran jam setengah 7-an. Habis maghrib gue stay dulu di pos 2. Nah di pos 2 ini seingat gue ada goa di ujung sana. Itu biasanya tempat orang ngecamp, dan banyak waktu gue sampai sana memang ada beberapa yang ngecamp di ujung gua sana. Dan di situ di pos 2 gua harus ngelewatin kayak sungai kecil, dan baru akhirnya gua menuju pos 1 gitu loh. Kenapa malam itu kita nggak coba stay atau ngecamp dulu? Karena kita ngincer paginya itu ada truk yang akan membawa kita ke Baraka bawah. Jadi kita numpang di truk itulah untuk melanjutkan bisa ke bawah. Karena truk itu datang cuma 1 minggu sekali. Ternyata dari pos 2 yang gua tadi ini, itu jalurnya masih jauh banget sampai pos bawah.
Gua kata tinggal dikit lagi, ternyata masih jauh banget. Itu gua mulai start jam 7 malam, mulai jalan, dan jalurnya sempit banget, sempit, dan kanan tuh langsung jurang, kanannya langsung jurang. Gua jalan sampai akhirnya gue saling ketinggalan, dan Baso paling depan, dan Baso tuh nggak kelihatan. Akhirnya gue jalan berlima nih, Bang Agung, Bang Elu, Bang Adi ngecek gue. Akhirnya Bang Agung bilang, "Be, kayaknya gue duluan deh nyusul Baso, takutnya kejauhan nih anak," gitu. "Oh ya udah Bang." Nah akhirnya selang perjalanan nih, Bang Agung jalan duluan nih nyusulin si Baso. Ternyata Bang Agung nemuin si Baso udah di pinggir jurang, dan dari pengakuan Bang Agung, si Baso ini kayak mau loncat dari pinggiran jurang ini. Dari pengakuan si Baso, waktu itu dia lihat kayak rumah noni Belanda besar banget, dan dia bingung kok ada rumah noni Belanda di daerah Entrekang ini yang banyak, sebagian besar tuh rumah panggung dibandingkan rumah sebesar ini, dan ada kakak beradik, noni Belanda katanya. Ada ibu, ada bapak, ada kakak, ada adik itu lagi main ayunan, dan dia coba manggil gini, sini. Dan Baso niatnya ingin ke situ, dan untungnya Bang Agung keburu datang dan langsung diangkat sama Bang Agung. "Sini." Baso pun terkaget, ada apa sih? Dan waktu si Baso bilang, "Gua mau ke situ Bang." Dan ternyata di situ nggak ada apa-apa. Di situ cuma jurang, pohon, dan bawahnya nggak kelihatan, saking dalamnya itu jurang. Dan di situ pun Baso tersadar, karena Bang Agung di sini pun coba menyadarinya. Ingat, kita tuh di hutan, bukan di mana-mana. Di situ Bang Agung mencoba menyadarkan Baso, "Lu ingat, kita lagi naik gunung," gitu. Dan Baso akhirnya beristighfar, dan dia mengakui waktu itu kalau misalkan memang dia lihat sosok itu secara nyata. Dan akhirnya kita datang tuh di sela-sela Bang Agung dan Baso lagi ngumpul berdua. Kita jalan, dan akhirnya kita nemuin satu jembatan kayu gitu sebelum pos 1 kayaknya, sebelum pos 1. Dan di situ pun ternyata ada sosok kuntilanak yang lagi duduk di pinggir jembatan kayu itu. Merinding gua kalau ingat ya. Jadi dia cuma nunduk, rambutnya ke bawah, dan dia belakangin kita. Dan pas sampai kita lewat ini, dia pun masih ada di sebelah kiri gua sini. Akhirnya di situ pun gue cuma beristighfar, gue cuma melanjutkan perjalanan, dan akhirnya kita sampailah di pos 1, dan akhirnya kita sampailah di base camp. Sampai base camp Karangan itu pun kita sudah kisaran jam 12 malam. Jam 12 malam kita masih ada di pos Karangan. Nah, sampai di pos Karangan ini kita pun coba beristirahat sebentar lah. Karena dari desa Karangan ke desa Angin-Angin ini kita masih memerlukan jalan yang cukup jauh. Dan akhirnya sampai desa Karangan, kita melanjutkan ke desa Angin-Angin. Dan hawanya udah beda banget dari yang sebelumnya. Jadi kalau di hawa sebelumnya tuh merinding banget. Cuman kalau misalkan pas dari desa Karangan ini ke desa Angin-Angin lebih enjoy. Karena mungkin gue udah mau nyampe nih kayak gitu. Dan akhirnya gue melanjutkan perjalanan dari desa Karangan ke desa Angin-Angin tuh melalui jalan setapak dan jalan raya. Dan akhirnya kita sampailah di dusun Angin-Angin ini, di rumah Ambe. Itu sekitar jam 2:30 pagi. Setelah sampai di rumah Ambe, kita pun bilang apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat gitu loh. Waktu itu Ambe ngasih kayu, kayunya itu gue lupa kayu jenis apa, cuman wangi banget. Dan Ambe bilang
ketika kayu ini lo kasih air putih dan lu minumin orang yang kesurupan atau orang yang kena hal gaib, itu akan hilang. Oh iya, gue ingat itu kayunya kayu garu waktu itu, jadi wangi banget kayunya. Dan setelah malamnya itu kita ngobrol-ngobrol, kita istirahat, paginya kita baru meneruskan ke Baraka, naik truk, dan sampai Baraka kita melanjutkan perjalanan ke Tanah Toraja. Sampai Tanah Toraja, kita keliling-keliling Tanah Toraja, barulah kita sampai Palopo lagi. Gitu paling teman-teman cerita dari gua tentang perjalanan gua ke Gunung Latimojong tahun 2011 dengan 5 orang teman gua. Nah, mungkin pesan-pesannya buat kalian dari pendakian gua pribadi ini adalah, kalau misalkan kalian lagi naik gunung, usahakan manajemen air yang lebih baik. Karena di sini pendakian gue itu manajemen airnya, karena terlalu berharap dengan adanya air di pos air merah itu, ternyata memang udah gak ada air di situ. Dan akhirnya gue waktu itu airnya sangat minim. Dan yang kedua, kenapa si Baso waktu itu hampir loncat ke jurang? Selidik, ternyata memang Baso ini dari perjalanan atas pas turun sampai bawah banyak mengeluarkan kata-kata kasar atau kata-kata umpatan yang notabene-nya mungkin itu ibarat kata tidak sopan lah. Karena namanya kita pendaki gunung, kita naik ke gunung, kita sama aja bertamu. Adab itu utama, adab itu yang paling kita pentingkan. Dan yang ketiga, terakhir mungkin, jangan lupa berdoa di setiap pendakian kalian, karena doa itu paling penting dan doa itu penyelamat kalian, karena di situ titik terendah kalian untuk memohon kepada Sang Pencipta. Mungkin gitu aja teman-teman cerita dari gua tentang pendakian gua pribadi tahun 2011 ke Gunung Latimojong. Dan buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton terus video ngobrol.com, dan terima kasih juga atas saran dan kritiknya buat ngobrol.com. Semoga ngobrol.com makin baik ke depannya. Oke teman-teman, stay tune terus di ngobrol.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.